Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Amma ba'd. Para bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan kembali atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam pengajaran tahsinul qiraah yang merupakan pertemuan lanjutan sebagaimana yang telah dibuka pada pertemuan pertama yang bertepatan dengan Hari Santri Nasional. Semoga apa yang kita lakukan dan yang kita pelajari bisa memberikan kemanfaatan untuk kita semua dalam rangka memasyarakatkan Quran di tengah-tengah masyarakat, sehingga memberikan kemanfaatan untuk kita dalam kehidupan keseharian, kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita niatkan untuk senantiasa belajar dan belajar. Terlebih kemarin dibuka dalam rangkaian Hari Santri yang dinamanya santri itu harus belajar, harus ngaji. Nah, sebagaimana disebutkan, man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan menuju majelis ilmu, maka seakan-akan dia berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada sebuah qaul juga disebutkan, ketika kita sudah niat ngaji, sewaktu-waktu kita diambil Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kita niat ngaji, maka keberadaan kita menghadap kita kepada Allah, maka akan termasuk hamba yang mati syahid. Nah itu, makanya selalu kita niatkan untuk belajar, mengaji dan mengaji, apapun itu. Terlebih apa yang kita pelajari, yang kita kaji adalah kalamullah, kitabnya Allah, dawuh-dawuhnya Allah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah dia manusia yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Di sini kita sama-sama niat belajar. Saya belajar, jenengan-jenengan semua juga belajar. Karena meskipun saya pribadi sebagai pembimbing, pemandu, pasti masih banyak kekurangan dan kekurangan. Hadirin para jamaah, para peserta tahsinul qiraah yang dirahimakumullah, mari kita mulai pembelajaran kita dengan membaca surah Al-Fatihah, dengan harapan yang kita pelajari bisa memberikan manfaat, bisa memberikan keberkahan, menjadi sababiyah Allah akan menjaga kita terlebih dari penyakit-penyakit yang tidak kita harapkan. Amin, Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik para jemaah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu telah disampaikan, telah dipelajari untuk tahsin surah Fatihah dari awal. Selanjutnya saya akan menambahkan sedikit, terlebih dasar-dasar terkait ilmu tajwid, karena memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membaca Al-Quran itu dengan tartil. Waratilil Qur'ana tartila. Tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, membaguskan huruf-huruf, yakni huruf-huruf hijaiyah, wa ma'rifatul wuquf, dan mengetahui wakaf-wakafnya. Karena dengan mengetahui wakaf-wakafnya, wakaf ibtida'nya, tempat berhentinya, tempat memulainya, kita akan mampu membaca Al-Quran dengan tidak merusak arti yang termaksud, yang dimaksudkan di dalam kalamullah. Itu. Makanya kita harus belajar dan belajar. Gitu. Okay. Sama halnya seperti kita membuat sebuah kalimah, kalau intonasinya tidak tepat, titik komanya tidak tepat, pasti maksud dari kalimahnya tidak tepat. Itu. Sama halnya dengan Al-Quran, karena itu juga dawuh-dawuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan membaca tepat makharijul hurufnya, tajwidnya, sifatul hurufnya, waqaf ibtida'nya, kita akan mampu menyampaikan, membaca Al-Quran sesuai dengan maksud dan arti yang disampaikan, yang tersirat di dalam dawuh-dawuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Makanya komponen yang paling pokok di dalam membaca Al-Quran adalah ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu komponen pokok. Kalau lagu ini bukan cuma ya penting, tapi ibaratnya kita, badan kita, lagu ini cuma modenya, lebih enak dipandang, lebih enak didengar. Itu. Kalau tajwid itu ibaratnya baju aurat kita ini harus ditutup mana, gitu. Kalau lagu ini modenya, mode, kalau badannya ini komponen pokok suaranya di dalam ilmu tilawah begitu. Suara ini komponen pokoknya. Tajwid ini adalah aurat-aurat kita yang harus ditutupi. Kalau lagunya itu modenya. Ibu oh ini karena wajahnya oval, cocoknya kerudung yang model begini.
Ibu B wajahnya agak bulat, cocoknya kerudung begini. Ya, ini lagu. Makanya lagu itu kadang di dalam ilmu taghanni, ilmu tilawah, lagu A, ibu A belum tentu cocok untuk lagu B. Nah, begitu. Nah, ini itu untuk lagu. Nah, yang komponen yang paling pokok, yang wajib adalah bagaimana baju yang kita pakai ini bisa menutup aurat kita. Itu yang wajib. Nah, ya, inilah kehidupan kita. Makanya kalau kita bisa mampu membaca ayat Al-Quran, kita bisa memunasabahkan, bisa itu ibarat menjadi sebuah pelajaran. Makanya masih banyak juga orang yang mampu menutup aurat. Nah, ya, makanya kalau digambarkan dalam kehidupan gampang lah itu, maksudnya begitu. Wong sing moco yang baca Al-Quran itu bisa fasih dan benar. Ibaratnya kan tadi menutup aurat itu juga tidak semuanya. Nah, makanya juga masih banyak di lingkungan kita, di sekitar kita, mungkin orang-orang keluarga kita, mungkin orang terdekat kita yang juga masih belum mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kita tarik juga mungkin masih banyak yang belum menutup aurat dengan baik dan benar. Nah, ini sebenarnya apa yang di dalam Al-Quran itu semua terkoneksi, semua terhubung menjadi ayat, menjadi pertanda untuk kehidupan kita. Oke, baik, kita lanjutkan masuk di dalam pembelajaran tahsin qiraah. Baik, itu ya. Komponen pokoknya tajwid menjadi komponen pokok. Kemudian kalau kemarin mungkin belum disebutkan bagaimana kita melafalkan harokat fathah yang benar, melafalkan harokat kasrah yang benar, melafalkan membunyikan harokat dhammah yang benar. Tolak ukurnya begini, kalau menurut guru saya, harokat fathah itu ketika dibunyikan, kalau mungkin zamannya bapak-bapak di desa, kadang ada begini kan, sampai begini suruh buka A, minimal 3 A. Kalau I, kalau U, mencucu bahasa orang Jawa. Kemudian yang paling penting begini, membedakan ini sudah pas, sudah benar atau belum. A. Nah, kadang kita tidak sadari bunyi harokat fathah ataupun kasrah ataupun dhammah itu masuk ke hidung. Di dalam ilmu tajwid namanya khayshum. Kadang ada orang baca begini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enak gak Bu? Enak. Kedengarannya enak, didengarkan enak, tapi itu belum pas. Makra pembunyinya harokat itu tadi banyak yang khayshum masuk ke hidung. Nah, makanya cara membedakannya begini, bilang gini, kalau nggak masuk khayshum gini, ini nggak khayshum. Kalau di hidungnya dipencet ini bunyinya berbeda, ini khayshum. Ini nggak khayshum. Tapi kalau dipencet bunyinya beda,
Beda. Ini khayyum. Nah, ini sederhana, rumus sederhana tapi jarang terlewat. Mungkin banyak belum tahu. I juga demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Dipencet tidak berubah. Him. Hidungnya dipencet tidak berubah. Tapi kalau khayyum, Bismillahirrahmanirrahim, berubah. Nanti silahkan bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta yang di rumah dicoba itu. Jadi bedakan gitu. Kalau dipencet berubah, itu khayyum. Kita melafalkannya khayyum, belum tepat. Kecuali kayak huruf-huruf yang memang dia bertepatan dengan huruf-huruf yang hidung. Ya, cara membedakannya begitu. Makanya masih banyak di sekitar kita. Kadang ya imam masjid ya, begitu. Ini cara sederhana untuk membedakan. Cara sederhana. Hurufnya ini dia melafalkannya khayyum muhammadin. Nah, itu cara sederhana. Cara sederhananya masih itu. Bismillah. Kalau dipencet tidak berubah, sudah benar. Bismillah. Nah, kalau dipencet berubah, bunyinya, dengarnya ini, dia khayyum, masuk ke hidung. Itu belum tepat. Ya, belum tepat. Nah, makanya gampang-gampang susah. Sebenarnya begitu. Ngaji itu gampang-gampang susah. Nanti dipraktekkan sendiri-sendiri ya. Di sini nanti kita praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita masih dengar. Kalau bagi yang sudah ahli dengar itu, oh orang ini, misal imam ini bacanya khayyum, imam ini tidak. Ini sudah tepat. Itu bisa. Kalau yang sudah mampu, maksudnya sudah biasa, itu mampu membedakan. Dengar aja sekilas itu, oh bacanya khayyum, ini ndak, itu mampu. Nah, sudah membedakan. Alang sering itu. Bismillahirrahmanirrahim. Secara sekilas enak, bacanya enak, suaranya enak, lagunya enak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu khayyum. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, enak, baca enak. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, gitu. Itu lagunya apa namanya? Paham Bu? Paham? Itu lagunya Bayati Banjaka Makawi. Ya. Jadi itu ya. Cuma kesalahan yang sering di sekitar kita itu khayyum. Cara membedakannya sederhananya, latihannya begitu, nggih. Nanti silahkan dicoba dilatih. Ketika ini tidak berubah, berarti lafal kita itu sudah benar. Kalau dipencet begini berubah suaranya, berarti kita harokat kita belum pas. Kemudian i, u. Ya, cara ngetesnya sederhana seperti itu. Nanti kita praktikkan ya. Kemudian ini sedikit koreksi yang sering terjadi di sekitar kita.
itu baca Fatihah. Selain komponen-komponen pokoknya, ketika kita harus mampu membedakan huruf-huruf yang makhrajnya berdekatan antara a dengan a, antara h dengan h. Nah, itu dengan antara shad dengan shin, antara sin, antara qaf dengan kaf. Nah, itu sebenarnya harus mampu kita lafalkan dengan baik dan benar. Makanya nanti di penghujung pertemuan kita sedikit untuk moles makharijul huruf kita. Nah, kemudian yang Fatihah sering terjadi Fatihah niku ketika melafalkan mad lazim mutsaqal di penghujungnya, waladhdallin, itu kadang dihentakkan. Nah ya gini, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah gitu. Masih banyak seperti ini. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu tidak boleh. Iya. Ya. Tidak boleh ditekan. Iya, masih banyak sering terjadi. Bahkan di imam masjid masih banyak sering terjadi ya. Nah, ini sedikit. Itu masuk ya, tasydidnya masuk. Maka melafalkan mad lazim itu tidak boleh dihentakkan tidak boleh. Seperti wa wajadaka dhallan fahada. Begitu. Tidak boleh wa wajadaka dhallan, itu tidak boleh. Itu yang harus diperbaiki. Niatnya kita memperbaiki, bukan untuk menyalahkan ya. Untuk memperbaiki. Itu masih sering terjadi di sekitar kita. Bahkan di imam masjid masih banyak. Imam-imam musola di masjid-masjid di sekitar kita masih sering terjadi. Lagunya bagus kadang, cuma kesalahan kecil gitu sekarang kurang diperhatikan. Nah itu makanya perlunya kita belajar tahsinul qiraah, memperbaiki bacaan. Secara umum jenengan semua sudah mampu melafalkan, membedakan makharijul huruf antara a, ba, ta, sa, ya, ha. Nah itu cuma ketepatannya. Termasuk begini, kita semisal a nya sekian ketebalannya a, semisal ketika nanti melafalkan ba, itu harus porsinya itu harus pas. Masing-masing huruf ini tekanan hurufnya itu harus pas, tekanan dari dalam ini harus pas. Udara yang kita keluarkan porsinya harus sama. Nggak bisa kita melafalkan a nya sekian a, kemudian ba-nya ba, itu tidak boleh. Huruf lamnya la, itu tidak boleh. Jadi kayak a, la, ba, ta, sa, ya. Jadi porsinya harus sama. Itu yang penting. Porsi hurufnya, temponya. Nah ini kestabilannya inilah. Nah, inilah di dalam tahsin itu nih. Kalau makhrajnya kami yakin kita semuanya sudah mampu membedakan. Nah ini memberikan kestabilan tempo, kestabilan tekanan hurufnya, ini yang penting ya, ini tahsin. Baik. Kemudian itu tadi pokok-pokoknya dasar yang harus mampu kita bedakan. Kemudian
sedikit juga tambahan, kalau jenengan pengen ada kiat-kiatnya, ada sebuah begini, ada sebuah rumus, tidak umum tapi di kalangan tertentu sudah sangat masyhur. Ketika kita mampu membaca surah Fatihah, membaca surah Al-Insyirah, Alam Nashrah itu, membaca surah Az-Zalzalah, Idza Zulzilatil itu, ya. Kemudian membaca tahiyat, bacaan tasyahud akhir dengan baik dan benar, insya Allah kalau ini mampu dibaca dengan benar, dengan makhraj tajwid yang benar, insya Allah ketika ini semuanya ini benar, nanti membaca Al-Quran itu secara keseluruhan benar. Rumusannya begitu, rumusan. Jadi ketika hukum-hukum tajwidnya benar, makhrarijul hurufnya benar, ahkamut tajwidnya benar, makhrarijul hurufnya benar, baca surah Fatihah, baca Al-Insyirah, baca Az-Zilzalah, baca tahiyat dan beberapa surat hafalan, kalau sudah benar, insya Allah nanti membaca Al-Quran secara umum, secara keseluruhan itu benar. Itu ada rumus. Makanya kalau jenengan talaki, belajar ke ustadznya atau ustadzahnya, itu dipersilahkan. Misalnya begini, Bu, Ustadz, Ustadzah, saya pengen mengasah Fatihah saya. Gitu penting. Saya pengen mengasah bacaan Al-Insyirah saya. Saya pengen mengasah bacaan tahiyat saya. Begitu. Itu penting. Makanya sesekali itu penting. Saya pribadi demikian. Kalau ketemu guru saya waktu kecil, kalau tidak hanya sekedar tegur sapa, saya pengen tasheh, pengen mengasah Fatihah saya. Saya pengen mengasah tahiyat saya. Saya pengen mengasah Al-Insyirah saya. Itu penting, ya. Biar lidah kita itu tidak kaku. Karena begitu, ya. Baik. Kita akan belajar mengulang lagi, sedikit mengulang bacaan Fatihah kita yang kemarin sudah diajarkan Ustazah Vivi. Sekarang kita sedikit mengulang lagi. Barangkali nanti dari bapak-bapak, ibu-ibu pengen baca lagi, nanti saya benahi, tidak apa-apa. Karena tahsin itu memang untuk membetulkan, memperbaiki, membaguskan bacaan. Ya, kita ulang. Saya dulu baca, nanti ditirukan bapak-bapak, ibu-ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. 2, 3. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dua, tiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dua, tiga. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Dua, tiga. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, kurang tinggi nadanya, dinaikkan ya. Betul? Betul. Karena memang beda suara. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu itu beda suara, beda tipikal suara. Sudah dari sononya, sampun. Sudah dari sononya. Nggih. Eco enak pakai lagu atau sementara tidak pakai lagu dulu? Tidak pakai lagu dulu ya. Ya, kita pakai seperti ngaji zaman kecil ya. Biar lebih jelas makhraj tajwidnya. Gini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dua, tiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, saya koreksi. Namanya harokat, namanya ketukan biasanya ya, kalau kita kecil, ketukan atau tempo itu porsinya harus stabil. Bukan masalah lambat atau cepat. Ibaratnya gear kendaraan kita lakukan, yang kita naiki itu putarannya, makanya porsinya harus sama. Jadi kecepatannya, meskipun kecepatannya ditambah atau kecepatannya dikurang, tapi porsi putarannya ini harus tetap stabil, harus sama porsinya. Gitu. Bukan urusan cepat atau lambat, tapi porsi takaran ukuran yang kita berikan itu harus sama, tidak merubah. Sama halnya kita menyanyi, temponya ini harus tek 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 gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Dengan lagu apapun, dengan kecepatan ditambah atau dikurangi, ini tidak merubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berubah lagu, tidak berubah ketukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rumus.
begitu. Lagunya apapun, sampai semisal jenengan mau eksperimen, mau lagu India, mau lagu langgam Jawa, bisa. Itu yang penting tidak merusak makhraj dan tajwidnya. Rumusnya tidak merusak, ya apa? Temponya jelas, harokatnya jelas, tajwidnya jelas, tidak merubah, tekanan hurufnya jelas. Nah itu makanya nih, nggih. Bismillahirrahmanirrahim, nggih, gitu nggih, sekedar rumusnya gitu. Nah, kemudian ini kalau orang dahulu, zaman kecil kita, zaman kecilnya saya, yang ngaji niku kudu ngotot. Lek wong Jawa bilang kudu ngeden. Maksudnya, nah ini yang dimaksud tekanan huruf itu ngeden. Kalau orang Jawa bilang, waktu kecil saya, yang sing ngeden nak, gitu. Ngeden, maksudnya sing tenanan nak, gitu. Ngeden itu maksudnya tekanan hurufnya. Nggak boleh ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini. Apa salah? Tidak salah. Cuma tekanan hurufnya otomatis berkurang. Sifatul hurufnya tidak bisa maksimal dengan sempurna. Begitu. Nah, gitu. Makanya sing ngeden kudu ngotot. Nah, itu. Ketika kita ingin memaksimalkan porsi hurufnya, maka tekanan hurufnya, udara yang kita keluarkan juga harus maksimal. Nggih, gitu. Nggih, harus kedah. Begitu. Ngaji niku begitu. Mengaji. Nggih, meskipun dengan suara rendah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu, ya. Untuk pertemuan yang awal-awal ini kita tidak apa-apa, ya. Maksudnya sekedar ini karena kadang di sekitar kita itu masih banyak kekurangan yang sering kita dengar dan sering kita ketahui, bahkan sering kita alami sendiri. Nah, gitu. Ya. Nanti sedikit-sedikit kita rubah untuk ke depan, kita praktekkan, kita perbaiki. Ya. Kembali. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, diperhatikan. Lagi-lagi diperhatikan. A-nya diperhatikan, I-nya diperhatikan, ya. Ya. Diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Diulangi. 2, 3. Ya. G. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. 2, 3. Ya, sedikit dikoreksi. Da, ya, jangan ada hamsnya. Da, di, du, bade. Nanti silahkan dikoreksi. Makanya nanti di penghujung pertemuan kita lah isi dengan pemantapan makharijul hurufnya, ya. Da. Ini sering kelewatan. Jangan ada hamsnya. Kemudian porsinya ha, kemudian ba jangan ada hamas, jangan bis, bi harus bi, bukan harus ba, bukan ba bukan ba, nah, ba bi bu, da bukan da,
Da. Buk. Ye, habis ini nanti setelah Fatihahnya ini selesai, nanti kita coba satu-satu. Ye. Da, bukan da. Ya, hati-hati. Ya. Kemudian i, alamin, min. Nah, perhatikan ya. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jangan bilnya jangan dihentakkan ya. Kalau kita hentakkan otomatis keluar hamsnya nanti. Ya, sifat hamsnya nanti ada. Ya, diperhatikan. Ar-Rahmanir Rahim. 2, 3. Maliki yaumiddin. 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2, 3. Ya, hati-hati huruf dal ya. Huruf dalnya kalau da, di, du, bukan du. Senes du. Bukannya tidak benar, itu sudah benar, cuma belum tepat. Masih kasaran. Harus dipoles lagi. Sifat hurufnya belum dapat. Du, belum dapat. Jangan sampai keluar hamasnya. Ya. Du. Ya, diulangi. Iyyaka na'budu. 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati-hati huruf sinnya ya. Porsinya harus jelas. Ihdinas siratal mustaqim. 2, 3. Ya, ini mbak. Ha ya. Di, nas ya. Harus shot. Kalau shot itu taswir, kalau shin itu tafashi. Ya, corot yang Jawi ini. Kalau orang Jawa, ngapunten saya lebih identik karena ini berkaitan dengan masa kecil saya, biar lebih gampang. Jadi kalau shot itu ada suara siulnya sedikit. Kalau shin itu ngapunten tutu nyeper. Caranya ini kan nih. Nah, begitu ya. Nah, lek shot itu kayak orang siso. Shot, tapi tidak siso banget. Yang penting ada taswirnya, ada suara siulnya. Kalau shin itu tafashi, nyeper, jadi dua begitu. Nah itu, nah ya harus mampu dibedakan. Nah, kemudian jadi shin, sin sama shad. Nah itu. Qaf, kalau qaf itu di atas. Pangkal tenggorokan ini di sini. Itu kalau kaf itu di depan. Kalau kaf iyyaka na'budu. Kalau qaf di belakangnya lagi. Kalau orang Jawa dulu waktu kecil saya itu qaf sampai nyeklu. Gitu. Sebenarnya tidak sampai nyeklu. Tidak sampai qaf, bukan. Kalau dulu begitu. Pelanggarannya kalau dalam ilmu tajwid tidak sampai nyeklu sebenarnya. Kemudian qafnya sifat istilahnya jangan sampai hilang.
hurufnya tebal begini, yang sering kelewatan, jarang diketahui. Gini, ihdinas shiratal mustaqim, taqim, 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 bukan taqim, taqim, ya, taqim, tafkhim, ya, taqim, begitu. Qaf itu o, wi, u, wi, bukan qi, tapi wi. Taqim, taqim, begitu. Taqim, ya, bukan takim ya, bukan takim, bukan takim. Nih, taqim, begitu. Iya, iya, ya, begitu. Oke. Ya, oke, nggak apa-apa. Iya, ini baru Fatihah ibu-ibu. Iya, baru Fatihah. Saya ini kalau perlu, makanya kalau pengen belajar Fatihahnya yang penting, apalagi menjadi rukunnya sholat. Iya, nah gitu. Fatihahnya, iya. Yuk diulangi, ihdinas shiratal mustaqim. 2, 3. Ihdinas shiratal mustaqim. To-nya jangan hilang ya. To, bukan sekedar to, bukan to, tapi harus to, bi. Nah, ada gini, to, bi, tu. Nah, yang dinamakan makhraj itu tempat keluarnya huruf. Apapun harokat yang dia sandang, maka tidak akan berubah makhrajnya. To, bi, tu. Kadang to-nya benar, tapi ti-nya berubah ta. Tu-nya lebih tipis lagi. Tu gitu. Nah, to, bi, tu. Nah, iya. Yeah. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Ini baru Fatihah. Ya apa-apa ya. Jenengan belajar, saya belajar. Melatih lidah, karena kelenturan lidah ini kalau nggak dilatih benar sakit. Ini, iya. Kalau sudah apalagi sudah sepuh-sepuh gitu, iya. Iya, ini melenturkan lidah. Masa perlu pakai. Kadang orang sepuh bilang kan patos apa? Belara hijau kan ngerok gitu. Betul ya? Ya kita latih aja, kita latih. Ya, ada dulu unen begitu. Ada rumus dia sepuh. Mana dikerok pakai belara hijau katanya. Kersane fasih lidahnya. Baik. Lanjutkan. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. 2, 3. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 2, 3. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau yang terbiasa dihentakkan kadang iwuh gitu. Kadang biasa dihentakkan. Waladdallin begitu ya. Betul gitu. Melafalkan mad lazim takal betul begitu. Iya. Nggih, betul hendakkan. Kadang-kadang pun kulino. Iya. Kemudian melafalkan ra. Pelanggaran Ibu. Ukurannya ra itu ketika dia berdiri sendiri cuma 2 getaran. Dikira-kira lah, betul sakit itu. Ra 2 getaran. Getarnya itu lagi. Ra. Bukan senes ro bukan ro, bukan nggih. Namun 2 getaran. Ro. Nggih. Ro.
ri. Nah, kalau di ro itu dibaca fathah, dibaca tebal, ro. Kalau dibaca kasrah tipis, ri, 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 ya, ru. Kalau dibaca dhammah tebal, ru, ro, ri, ru. Nah, gitu. Sementara
Baik para bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Selanjutnya dicoba nyoba baca Fatihah. Iki enggak apa-apa. Mboten napa-napa. Iki. Kalau tahsin niku sebenarnya kan yang harus dominan baca niku senes bukan yang ngajari. Harus yang diajari, harusnya begitu. Hei, karena dengan demikian kan akhir kita tahu mana yang harus dibenahi, yang kekurangannya yang harus diperbaiki. Begitu. Oke. Ya, sekali saja kita baca Fatihah dari awal sampai akhir. Betul dilakukan dulu biar lebih jelas makhraj tajwidnya. Yuk bersama-sama dengan saya. 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, amin. Langsung gimawon, langsung saja. Dicobi satu persatu. Saking bapak-bapak atau ibu-ibu nyumanggaken. Atau ngeten paling sekeco. Kula sing ngawiti, saya ta'awud. Panjenengan basmalah. Panjenengan ayat kedua alhamdulillah, ibunya ar-Rahman, Maliki, kemudian dilanjut ngeten muter ya. Sami-sami baca. Nanti kita koreksi. Ya. Oh, pakai mic. Kalau pakai mic berarti satu surah langsung. Pakai mic audionya betul masuk nanti kalau ada kayak gini. Kedengaran yang di belakang. Kalau kantan mikrofon. Dengar ya? Oh, dengar. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbil alamin. Langsung mawon ibunya. Nggih. Nggih. صراط الذين أنعمت عليهم bersama-sama ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, tetap harus satu persatu bacanya. G, satu persatu. Langsung saya koreksi, atau baca dulu langsung kemudian koreksi kemudian. Satu dikoreksi, ngeten ya. Bisa tahu koreksi itu bisa menjadi nanti tambahan ilmu untuk yang lainnya juga. Ngeten ya. Monggo Bapak. Pakai mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sambun zai ya. Makrotnya dapat, cuma ini ada beberapa huruf yang sifatul hurufnya perlu dibenahi. Ngeten dia. Nggih, ngapunten. Kemudian mat qasarnya, ahkamul matnya, hukum-hukum matnya ini sedikit kepanjangan sedikit. Namanya di dalam ilmu tajwid itu isba'ul harakat, isba'ul mad. Ibaratnya kita makan itu kekenyangan, jadi kebanyakan sedikit porsinya. Jadi begini, makanya selain kita membaca, lisan kita membaca, pikiran kita konsentrasi, ini instingnya harus juga jalan. Kira-kira bacaan saya ini sudah tepat apa belum? Ini ketukannya, temponya. Yang namanya satu harokat, dua harokat, satu ketukan, dua ketukan, itu sebisa mungkin diperhatikan. Begini. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Kalau belum terbiasa mungkin masih bingung. Ya apa ngeri? Ya apa lek ngerasakno gitu. Tapi lambat laun nanti dapat.
Filnya nanti dapat. Ar-Rahmanir-Rahim. Begitu. Nggih? Itu. Nah, kemudian beberapa huruf tadi masih wonten hamesipun. Hames. Jadi melafalkan ba. Nah, itu ba. Nah, tekanannya harus sama. Tekanan hurufnya. Ibaratnya huruf 1 dapat tekanan 1 ember, Bu. Huruf 2 juga harus sama, huruf 1 ember. Huruf ketiga harus sama, 1 ember. Nah, tekanannya harus sama. Nah, porsinya harus sama. Nah, kemudian huruf ha. Ketika harokat fathah, haknya jelas. Ketika kasroh, haknya sedikit hilang. Nah, gitu. Hi. Ar-Rahmanir-Rahim. Him. Ya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Budu. Nah. Budu. Secara sekilas kedengarannya kayak orang Bali ngelafalkan toto gitu, dilipat, tapi enggak. Kayak orang luar Jawa. Kalau orang Jawa kan da gitu. Da bukan da. Jadi ini kadang begini. Posisi lidah yang benar itu begini. Ngapunten. Kalau ini rongga, lidahnya begini. Budu. Saya tidak akan menjelaskan dengan kaidah-kaidah Arab mungkin tambah bingung gini. Kalau orang ngapunten, teman-teman saya yang luar Jawa itu biasanya da. Kalau da itu ujung lidahnya ini medal begini. Kalau orang Jawa kecil ini terlalu ke depan akhirnya hamesnya keluar. Da. Gitu. Da. Begitu. Yang benar gimana? Yang benar itu lidahnya tidak terlipat ujungnya begini, tapi juga tidak keluar hamesnya, tidak keluar sisnya. Nah, begitu. Nanti sambil diraba, dirasakan ya Mbak. Bu. Ulina budu mungkin, betul apa dilatih ya, budu, ya, Kalau duduk itu kan terlipat, ujung lidahnya begini kan, madal ya, cara orang Jawa madal, begini ada tekanan begini. Kalau sebenarnya yang bener mboten, bukan tapi dalam. Wudu, bukan dicetak, begini posisinya. Ini cetak rongga ya, ini begini. Kalau begini nanti begini. Nah ini begini. Ya. Kadang jangan jauh-jauh, sekitar kadang anak-anak kita itu, jangan kena gitu. Kadang masih ada orang perkotaan maksudnya begitu. Bedakan antara ginilah, cara orang Jawa itu wedi sama wedi kadang sama beda ngelafalkannya. Gitu. Coba anak-anak sekarang, kadang yang bahasa Jawanya mungkin itu masih beda, gak bisa bedakan. Melafalkan antara wedi dengan wedi itu beda padahal artinya jauh, antara pasir dengan takut gitu. Tapi kadang kalau lidahnya enggak, nah ini, gitu, baik, itu tadi, kemudian huruf dot itu, cara gampangnya begini, sisi lidah ini, kedua sisi ini pun penuh ngebaki yang mepet antara dua rongga mulut, dot.
Jangan keluar hamusnya. Bo. Hanya harus yang namanya tadi stabil, berimbang, porsi itu begini. Tidak boleh kita melafalkan A, kemudian to. Itu tidak imbang. Betul imbang, porsinya tidak imbang. Kemudian jadi do. Itu tidak imbang. Kalau A, ba, ta, sa, ya, ha, kho, harus to, harus do, harus begitu. Itu imbang. Nggih, porsinya. Nggih. Nanti sambil berjalan kita perbaiki yang itu tadi mat ahkamul matnya, mat kosornya, ada beberapa mat tobingi yang kepanjangan sedikit. Iki namanya isba'ul harakat. Nggih, kekenyangan lah, ibarat orang makan tuh tadi kekenyangan gitu. Jadi sehingga ketukannya, harokatnya, ketukannya, temponya ini mboten stabil. Ngeten. Nggih. Ngeten. Sementara meniku besok dicoba lagi. Monggo lintune. Bapak monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, nggih. Saya hati-hati ketika beberapa hurufnya khaysum. Kalau bisa dikurangi. Kurangi. Nggih. Khaysum niku hurufnya masuk ke hidung. Bunyinya masuk ke hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rawan khaysum biasanya karena tekanannya kurang. Coroti yang orang dulu kurang ngeden. Iki. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau tekanan huruf-hurufnya bisa kita maksimalkan, insya Allah nanti khaysumnya berkurang. Ngeten iki. Diku. Karena tekanannya berkurang, akhirnya kesempurnaan dari makhrijul huruf, sifatul hurufnya itu akhirnya berkurang karena tekanannya kurang. Iki. Ade, ini harus dilatih. Ngapunten. Kalau saya itu dulu kalau latihan pagi ini saya buka ambil jalan itu ada jelas ini ada semacam ya Mbak mau bisa tidak sampai bisa dikatakan mungkin senam organ makhraj mungkin gitu, tapi ya adalah maksudnya cara bagaimana kita melenturkan organ-organ yang berhubungan dengan makhrijul huruf itu ada. Nah, begitu gerakan-gerakan mulut. Ngaten. Nggih, tekanannya kurang. Karena tekanannya kurang sehingga rawan nanti berubah. Sifat hurufnya berkurang. Ngaten. Iki. Niku
Baik. Yang ibu-ibu mau dicoba sekarang atau besok? Benjing mawon. Satu orang cukup ya sementara? Ya. Ye. Nanti ini kurang sedikit lagi waktunya. Habis ini nanti saya selipkan belajar makhraj. Mungkin satu pertemuan 2 huruf, maksudnya alif sama ba begitu. Saya sinten monggo dipersilahkan. Harus mencoba. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, terima kasih. Nggih. Saya ada iramanya juga. Nggih. Ibu ini makhrajnya nggih ada beberapa nggih, ada yang harus dipertajam. Sudah mengena tapi harus dipertajam Ibu nggih. Shin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Gitu. Jadi shinnya harus jelas, jimnya harus jelas. Suaranya seberapapun, setinggi apapun, serendah apapun, makhrajnya harus tidak berubah. Sifat hurufnya harus jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu. Nggih. Harus diperjelas. Nggih, dipertajam makhrajnya. Nanti sambil jalan nggih. Nanti insyaallah setiap pertemuan kita belajar makhraj. Mungkin para ibu pernah dengar a i u ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a. Pernah belajar begitu? Dereng. Babi bu bab ubam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Nanti setiap pertemuan kita belajar itu di penghujungnya ya. Entah dapat 2 huruf dicoba satu-satu begitu. Ya, saya mau tulis, cuma kalau dari depan ini sangat kecil kelihatannya. Nanti saya printkan, itu nanti saya dibagikan. Nggih, gitu ya. Saya mau tulis di sini, tampaknya terlalu kecil dari depan. Nggih. Nggih, monggo. Ya, siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih. Leres. Saya Bu. Makrotnya sih. Cuma di ujung itu harokatnya kasar itu belum. Karena nafas habis biasanya nafas habis menahan meringise bida itu kadang berubah, akhirnya karena ketahan rongganya yang dalam melebar, suaranya masuk ke khaisum itu dari cuma begitu. Kalau kita bisa merasakan waladdallin, karena nafas sudah mau habis, ketahan, jadinya begini. Begitu. Tapi makrotnya bagus, ibu bagus, makrotnya bagus. Cuma satu dok, qafnya karena mungkin agak ragu. Nah itu ketahuan, ada ragu, begitu, ragunya mustaqim, begitu. Tapi sudah benar. Kemudian an'am itu namanya tawallud, ada pantulan, bukan barang tawallud. An'amta begitu, an'amta alaihim, karena memang tidak terasa. Tawallud itu bukan keraos, kadang spontan. An'am begitu, an'am itu tawallud namanya. Tawallud. Jadi hurufnya mantul. An'amta. Kadang gini, gitu orang kadang nggak terasa. Gitu. An'amta. Gitu. Kalih fathahnya pun a-nya dibuka sedikit itu tok. Mustaqim tapi udah benar. Kali fathahi pun dibuka kedik mawon. Nggih. Semen saya. Monggo Ibu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih. Untuk semuanya ini di dalam kita membaca Al-Quran, itu dusakan. Makanya fungsinya kita mengerti waqaf ibtida, tempat berhenti di situ, karena bagaimana kita bisa membaca Al-Quran, menyampaikan dawuh-dawuhnya Allah itu dengan sempurna, tidak terpotong. Nah, makanya diusahakan di dalam satu kali tarian, satu kali penyampaian itu lek sakit, satu kali tarik nafas. Makanya begitu kan. Makanya ada waqaf ibtida di dalam ilmu tajwid.
Waqaf ibtida, tempat berhenti dan tempat memulai. Nah, okay. Jadi ibu di rumah nanti latihan membaca satu ayat, misal A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Satu tarian. Diusahakan latihan beten tarik nafas di tengah. Nggih, itu perlu dilatih. Terlebih latihannya kenawi enjing pagi hari pada subuh. Nah, itu ngeten pengaruh, karena itu memang pengaruh dari fisik kan nggih. Pengaruh dari fisik. Bagaimanapun ya apa wis ancen dia kemampuan saya seperti ini, maksudnya nafas saya demikian Ustaz. Ya wis gak apa-apa ya, memang Allah itu bagiannya dewi-dewi, maksudnya begitu. Tapi harus dilatih. Diusahakan latihan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Jadi ngapunten, lebih baik agak dipercepat tapi tidak ambil nafas di tengah daripada kita berlagu diperlambat tapi ambil nafas di tengah. Ngeten. Iya. Lem. Kepanjangan. Nah, itu makanya butuh kita mengerti, butuh guru. Bagaimana ini, mana yang di mana harus berhenti, di mana harus memulai. Nah, itu pentingnya kita punya guru untuk belajar Al-Quran. Nah, itu sehingga kita tidak merusak makna ataupun arti dari ayat yang kita baca. Intinya begitu jadi. Ngaten. Nggih. Nggih. Tapi memang semuanya butuh latihan. Nggih. Nanti Ibu latihan nggih. Latihan. Tapi insya Allah kuat kok. Bisa. Cuma Fatihah pendek-pendek. Bisa. Sangat bisa. Nggih. Jadi diusahakan satu ayat, satu tarian. Diusahakan dulu. Latihan, pokoknya dilatih dulu. Nggih. Sambil kita berjalan, kita semuanya nanti memperbaiki makhraj-makhrajnya. Nggih. Monggo Ibu. Estu. Jadi coba dulu sekarang. Yang tinggal jenengan yang dereng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Nggih. Makhraj sudah mengena, nggih. Tapi ada beberapa huruf yang harus ditahsin, harus diperbaiki sifat hurufnya. Nah, begitu. Kemudian ahkamul mad wal qasrnya, jadi panjang pendeknya harus distabilkan juga. Ngaten. Nggih. Nanti sambil jalan kita pelajari satu persatu huruf-hurufnya. Ya. Nanti saya kopikan, saya printkan. Nanti saya buat di jenengan-jenengan untuk latihan makharijul huruf. Ya. Ada yang ditanyakan? Yang huruf napa Bu?
Sedikit perbedaan. Kalau shot itu bibir ke depan, mencucu. Shot. Nggih. Kalau shin bibirnya ke samping. Bahasa orang Jawa namanya nyeper. Shin, bukan ke depan, bukan shin. Tapi shin. G. Yiminash. Begitu. Yiminash. Bis. Kalau bis tipis, kalau sin tipis. Tapi kalau shin, itu nyeper. Udara sampai keluar nyamping. Ada yang bisa lewat salah satu sampingnya, shin nyepernya bisa samping kiri, bisa samping kanan, atau shin. Ada orang yang samping kanan, bisa kedua-duanya nyepernya. Shin, sha, sh. Sulit J apa? Ya pelan-pelan nanti kan. Kalau tiba-tiba bisa ya nanti malah bingung. Ini ajaib. Sekedar pengetahuan dulu sambil dilatih ya. Ngeten. Jadi kita belajar membedakan huruf per huruf, terutama huruf-huruf yang berdekatan. A dengan A dengan A, H dengan H, K dengan O. Itu. Sin dengan shin. Sin, shin, shad. Ada zal, dha, do. Ada zal, ada dha, dot. Ada zal, ada dha, ada dot. Ada zal, ada dha, ada dot. Itu pelan-pelan. Pelan-pelan. Yang penting pokoknya bismillah kita niati ngaji ya. Ngaji bersama. Kula nggih ngaji, jenengan-jenengan nggih ngaji. Baik para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta tahsin qiraah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Estu sungguh semoga apa yang kita pelajari bisa memberikan kemanfaatan untuk kita semua ya. Untuk kemanfaatan, keberkahan, minimal kita mendapatkan pahala dari giatnya kita, dari langkah kita untuk menuju tempat majelis ilmu ini. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.